Al-Waraqat ini ditulis oleh Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini ingat ya namanya. Beliau wafat di 478 Hijriah. Ini gurunya Imam Al-Ghazali. Jadi kalau tadi maghrib kita belajar ke muridnya, sekarang belajar ke gurunya. Malam ini syarah Al-Waraqat ya. Baik, apa Al-Waraqat itu? Silakan santri baca bahasa Arabnya. Saya sudah share itu di grup. Langsung aja kita ke intinya. Muqaddimah al-Waraqat. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifatin fusuli min usulil fiqhi. Wadzalika muallafun min juz'aini mufradaini. Ahaduhuma usulun wal akharu al fiqhu. Iya, ini keliru ya, bukan ma'rifati. Ma'rifati harusnya. Yang terjemahkan ini adalah lampiran-lampiran yang mencakup fasal-fasal ilmu usul fikih. ya. Usul fikih itu tersusun dari dua bagian kata tunggal. Pertama al-aslu dan kedua al-fiqhu. Iya. Ini dinamakan al-waraqat ya. Ini kenapa al-waraqat? Waraqat itu artinya kertas lembaran-lembaran karena tipis kan. Yang untuk mengetahui fasal-fasal itu masalah-masalah ya, yang terhimpun masalah-masalah tentang usul fikih. Nah, usul fikih itu ini definisi yang menganggap bahwa usul fikih itu dari dua kata, al-aslu dan al-fiqhu. Ya. Jadi usul fikih itu dari kata al-aslu artinya pokok, pondasi, asal, kemudian al-fiqhu fikih. Nah, sekarang penjelasan. Waraqat, lanjut. Waraqat secara bahasa berasal dari kata warokoh yang bermakna lembaran atau kertas. Adapun fusul berasal dari kata faslun. Dinamakan demikian karena memisahkan berbagai macam masalah. Iya. Adapun perbedaannya dengan istilah bab, yaitu bab lebih umum daripada faslun. Karena bab mencakup di dalamnya beberapa bab. Berapa fasal harusnya ini Beberapa fasal. Begitu pula istilah kitab lebih umum daripada istilah bab. Iya. Jadi kenapa fasal itu namanya fasal? Nanti kalau kita baca kitab itu ada fasal itu menghimpun masalah-masalah, memisahkan antara masalah dengan masalah yang lain, makanya fasal. Nah, lebih umum lagi bab itu menghimpun pasal-pasal. Lebih umum lagi kitab ya. Jadi kalau lebih umum lebih besar kitab, lebih sempit bab, lebih sempit lagi fasal. Nah, adapun pengertian usul fikih, lanjut. Adapun pengertian usul fikih bisa ditinjau dari dua macam. Pertama, kata usul fikih merupakan susunan dari kata al-aslu dan al-fiqhu. Kedua, usul fikih merupakan satu nama fan ilmu. Iya, jadi ada usul fikih itu para ulama nanti beda pendapat. Pertama dari dua kata al-aslu dan al-fiqhu. Yang kedua usul fikih itu ya usul fikih satu nama fan ilmu usul fikih. Nah, sekarang pengertian usul fikih. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Wal far'u ma yubna ala ghairihi. Wal fiqhu ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadi. Al-ijtihadu. Dua kata tersebut yang pertama yaitu al-aslu atau asal adalah sesuatu yang menjadi landasan terbangunnya sesuatu yang lain. Sementara al-far'u atau cabang adalah perkara yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Atau kata yang kedua adalah fikih, adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang jalan perolehannya adalah ijtihad. Ya.
Nah ini akan al aslu itu apa? Mayubna alaihi ghairuhu, yang dibangun di atasnya selain daripada dirinya. Ini misalnya jadi al aslu, maka ini menjadi pondasinya. Apapun yang dibangun di atasnya, ini pondasinya, itu al aslu. Kalau al faru ya di atasnya, itu al faru. Mayubna ala ghairihi, al faru itu yang dibangun di atas yang lainnya, itu al aslu. Yang kedua, usul fikih itu al aslu dan fikih. Fikih itu apa? Ma'rifatul ahkam asy'ariyyati allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syariat yang jalannya itu adalah ijtihad. Makanya nanti kewajiban sholat 5 waktu itu bukan fikih. Kenapa bukan fikih? Karena jalannya bukan lewat ijtihad. Lewat ijtihad mah kan harus meneliti. Hari kewajiban sholat 5 waktu mah semua orang juga tahu, langsung paham, ya. Itu bukan dari bagian fikih. Fikih itu harus yang lewat ijtihad. Dia mencurahkan ilmunya, pikirannya untuk mencari ini hukumnya apa. Itu. Contoh misalnya rokok, nah rokok fikih. Hukum rokok. Karena orang kan harus meneliti dulu ayat Quran. Kan di zaman Nabi gak ada rokok. Itu. Nah itu baru fikih. Kemudian penjelasan al-aslu. Al-aslu sebagaimana telah dijelaskan adalah sesuatu yang dijadikan asas atau pondasi sesuatu. Sebagai contoh, al-aslu pada pohon adalah akarnya, sedangkan al-aslu pada rumah adalah pondasinya. Adapun secara istilah, al-aslu dipahami kepada beberapa makna. Pertama, dalil. Nah, al-aslu itu jadi apa? Kata sebagian beberapa ulama, pertama aslu itu dalil. Jadi kan usul fikih, pondasi asas pada fikih itu ya dalil, itu pondasinya. Ini yang pertama. Contoh Asal wajib saum itu adalah dalil Al-Qur'an. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya. Nah, al-aslu itu apa? Dalil, ya. Jadi dalil wajibnya saum, ya, asal wajibnya saum itu apa? Ya dalil Al-Qur'an. Itu makanya al-aslu itu yang pertama dalil. Makanya nanti kalau rekan-rekan ditanya, apa mana al-aslu itu? Ya dalil, itu yang pertama. Yang kedua, kaidah yang berlaku. Contoh ungkapan kebolehan bangkai bagi yang terpaksa adalah menyelisihi al-aslu. Iya. Maksudnya kaidah yang berlaku. Iya, al-aslu kan kaidah yang berlaku apa? Itu. Ya kaidah yang berlaku itu bahwa bangkai itu haram. Itu kaidah yang berlaku. Nah, contoh kebolehan bangkai bagi yang terpaksa adalah menyelisihi asal. Asal itu apa? Kaidah yang berlaku. Itu al-qaidatu allati tustamarrah, itu dalam bahasa. Ketiga, al-maqis alaih. Makna ini diambil dalam masalah qiyas. Karena al-aslu itu rukun dari qiyas yang 4, yaitu al-aslu, al-far'u, al-hukmu dan al-illatu. Al-illatu. Misalnya apa hukumnya puyum tapi yang sudah mengandung alkohol dan memabukkan. Kan di zaman Nabi gak ada puyum. Al-aslunya apa? Al-aslunya khamar. Kemudian ada puyum. Nah, cabangnya apa? Ini cabangnya puyum. Ini al-aslu. Al-aslunya itu adalah khamar, ya. Al-far'unya puyum. Ada kesamaan ilat antara puyum dan khamar, misalnya memabukkan, maka hukumnya haram. Nah, al-aslu di sini apa? Al-maqis alaih. Al-maqis alaih itu ya tadi al-aslunya. Al-aslunya itu apa tadi? Khamar. Itu. Jadi al-aslu itu di sini al-maqis alaih. Ini tiga pendapat ya, tapi nanti yang kuat ya yang pertama. Jadi al-aslu itu apa? Usul fikih itu ya aslu itu dalil. Kemudian adapun ma'rifat. Jadi kan tadi ma'rifat ya, ma'rifatul ahkam syar'iyyah.
Apa makna ma'rifat? Lanjut. Adapun ma'rifat. Adapun ma'rifat dalam definisi fikih tersebut maksudnya adalah zon. Zon di sini itu gak 100% yakin. Dugaan. Iya, dugaan. Itu zon. Tapi gak ragu-ragu juga. Kalau ragu-ragu mah syak. Ya. Gak lemah juga. Kalau lemah namanya waham. Itu. Nah, kalau zon itu bukan seperti tadi. Kita menentukan hukum rokok seperti apa. Itu gak 100% yakin bahwa hukum rokok misalnya haram, enggak. Zon saja, itu tuh zon. Itu menentukan ilmu itu zon saja. Enggak sampai 100%. Nah, fikih itu seperti itu. Jadi gak bisa dipastikan, itu fikih. Tapi kalau kewajiban sholat 5 waktu itu mah pasti. Itu mah bukan zon, itu mah yakin. Kewajiban sholat 5 waktu seluruh ulama sepakat. Tapi kalau fikih itu zon. Gitu. Seperti tadi hukum rokok, sekarang misalnya hukum Bitcoin, kan tak ada di zaman Nabi Bitcoin. Nah, kalau Bitcoin hukumnya apa? Zon atau yakin? Zon itu, gak yakin. Zon itu 75%. Itu zon. Ya. Adapun ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan untuk mengetahui hukum syariat seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan atau haram. Haram. Dengan definisi ini pula maka para muqallid tidak termasuk dalam bagian ini karena para muqallid mengetahui hukum bukan dengan cara berijtihad. Iya. Itu ijtihad. Maka dalam hal ini bukan muqallid ya. Kalau muqallid kan tidak berijtihad. Itu fikih Allah. Baik, kemudian hukum-hukum syar'i. Lanjut siapa? Gantian. Kita mengenal hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i. Wal ahkamu sab'atun al wajibu wal mandubu wal mabahu wal mahduru wal makruhu was sahihu wal batil. Iya. Kata al-ahkam berasal dari kata hukum yang berarti al-man'u, menahan, atau al-qada, memutuskan. Adapun secara istilah hukum ialah ma dalla alaihi khitabus syar'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina min tolabi au takhyirin au wad'i. Apa yang ditunjukkan oleh khitab syar'i yang terikat dengan perbuatan para mukallaf berupa tuntutan, pilihan ataupun wad'i. Ya. Nah, ini penjelasan ahkam ya. Di ahkam itu jamak dari hukmun, yang berarti hukum itu menahan atau memutuskan. Itu hukmun. Adapun secara istilah, apa yang disebut dengan hukum syar'i, ini hukum syar'i ya. Ma dalla alaihi khitab syar'i, apa yang ditunjukkan oleh khitab syar'i itu ya Quran, sunnah, tapi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan. Makanya nanti akidah itu tidak termasuk hukum syar'i, akidah. Karena yang berkaitan dengan ini perintah perbuatan anggota tubuh kita, akidah itu tidak termasuk. Itu. Min talabin aw takhirin aw wad'in, berupa tuntutan, pilihan atau wad'in. Nah, ini nanti jelaskan ya. Min talabin aw takhirin. Ini contoh perintah. Contoh perintah melaksanakan salat. Wa aqimus salata, dan dirikanlah salat. Ayat ini merupakan khitab syar'i yang menunjukkan kewajiban salat. Iya. Maka kewajiban di sini disebut sebagai hukum. Adapun yang dimaksud perbuatan para mukallaf ialah seluruh amal perbuatan anggota tubuh. Iya. Maka dalam hal ini tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Maka akidah tidak termasuk dari bagian hukum. Iya, tidak termasuk bagian dari hukum
syar'i yang dimaksud, ya. Itu. Jadi, nah disebut khitab itu kan ini khitab syar'i, aqimus shalah, ini khitab syar'i, ya, khitab syar'i. Nah, karena ada khitab syar'i itu menunjukkan adanya hukum tentang kewajiban sholat. Nah, kemudian adapun hukum itu sendiri. Adapun hukum itu sendiri terbagi kepada dua bagian. Pertama, hukum taklifi, yaitu apa yang ditunjukkan oleh kitab syar'i berupa tuntutan perbuatan, meninggalkan perbuatan atau berupa pilihan. Hukum taklifi itu ada 5. Yang pertama wajib, kedua mandub, 3 mahzur, keempat makruh, dan kelima mubah. Iya. Wajib, sunnah, mahdzur itu dilarang, haram, ya, makruh, mubah itu namanya hukum taklifi, ya. Ini ingat-ingat, namanya hukum taklifi. Kedua ada hukum. Kedua, hukum wad'i, yaitu apa yang ditunjukkan oleh kitab syar'i berupa sebab, syarat atau mawani, penghalang. Sebagai contoh, seorang melihat hilal menjadi sebab wajibnya melaksanakan saum. Nah, hilal ini namanya hukum wadai, melihat hilal. Kenapa? Karena melihat hilal terlihat itu jadi sebab wajibnya saum. Dia masuk hukum, tapi bukan hukum taklifi, namanya hukum wadai, ya. Jadi hukum syariat itu terbagi 2 nanti. Ada hukum taklifi, wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, ini hukum taklifi. Ada hukum wad'i, hukum wad'i itu masuk sebab, syarat, mawani'. Contoh sebab apa? Seorang melihat hilal itu jadi hukum wajibnya saum, tapi bukan masuk hukum taklifi. Wajibnya saum hukum taklifi, tapi melihat hilalnya namanya hukum wad'i. Melihat hilal, karena melihat hilal itu jadi sebabnya wajibnya saum. Jadi ada kaitan antara wad'i dan taklif, itu ada kaitan, tapi bedanya di situ. Itu pertama sebab. Yang syarat, contoh Masuknya waktu sholat menjadi syarat sahnya sholat, dan haid menjadi penghalang sahnya sholat. Ya, datang waktu sholat, ya, tergelincir matahari, jadi wajibnya sholat zuhur. Nah, masuknya waktu sholat zuhur itu menjadi syarat. Syarat itu masuknya hukum taklifi atau hukum wadai? Hukum wadai, makanya hukum wadai, ya. Dan terakhir termasuk haid. Haid itu hukum, jadi hukum wadai, karena jadi penghalang, gitu. Jadi mawani', penghalang sahnya sholat, jadi hukum itu. Maka nanti seorang perempuan haram sholat ketika haid, ya, ketika datang bulan. Nah, ini ringkasannya. Al-ahkam asyariyah terbagi pada 2. Ada al-ahkam at-taklifiyah, ada al-ahkam al-wad'iyah, ya. Yang taklifi ada yang wajib, mandub, mahdzur, makruh, mubah, ya. Cuma yang wadai ada 3. Sebab, syarat, mani', penghalang. Penghalang. Dah, cukuplah segitu. Itu untuk usul fikih. Al-wajibu ma yutabu. Ya, ringkas. Dibahasnya sebentar, nulis nama lumayan. Ya. Nah, ini saya tanya sebentar. Kalau ini kira-kira masuk masalah fikih atau masalah usul fikih? Ini ada latihan. Ya juz isti'malul hatif, bolehnya menggunakan handphone. Li'annal asya al-asla fil asya al-ibah. Karena pokok segala sesuatu itu boleh. Itu masuk masalah fikih atau usul fikih? Beda pendapat. Masuk fikih atau usul fikih? Bolehnya menggunakan handphone, fikih gitu. Itu menggunakan handphone. Kemudian min adillatil ahkam, di antara dalil-dalil ahkam itu adalah al-istishab.
Istisab itu apa? Anal asya fil asya al ibaah, bahwa segala sesuatu itu secara pokok itu boleh. Itu usul fikih atau fikih? Usul fikih. Kerasa ya bedanya masalah fikih sama usul fikih. Kemudian ya, jadi riba binawaihi fil awraq an-nahdiyah, berlaku pula riba pada uang kertas dikiaskan kepada emas dan perak. Jadi riba juga bukan hanya dalam emas dan perak, bisa juga dalam uang kertas. Itu fikih atau usul fikih? Fikih, itu masalah fikih ya. Kemudian al-qiyas min adillatil ahkam, qiyas itu termasuk dalil-dalil hukum. Di antara contohnya adalah mengkiaskan uang kertas dengan emas dan perak fi jiryani riba, dalam memberlakukan riba. Fikih usul fikih. Fikih usul fikih. Usul fikih. Kerasa nggak bedanya? Masih paham? Jadi kalau berkaitan dengan tadi pembahasan tentang kias, dalil-dalil hukum, itu masalah usul. Tapi kalau masalah-masalah kehidupan tentang tadi uang kertas bisa jadi riba nggak, itu usul fikih. Fikih itu masalah fikih. Handphone bagaimana hukumnya, usul fikih atau fikih? Fikih itu. Jadi usul fikih itu bukan membahas hukum produknya, tapi usulnya. Usul itu kenapa handphone bisa menjadi boleh hukumnya, dibahas di usul fikih itu. Adapun produknya seperti apa, itu fikih itu. Ya, hukumnya itu fikih. Itu. Nah, itu pembahasan. Nanti insya Allah kita menjelaskan tentang hukum-hukum taklifi ya. Baik, alhamdulillah hanya itu mungkin pada malam kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Itu untuk syarah al-waraqat. Mohon diulang-ulang, dibaca-baca. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kan tadi atas kamu yang nanya. Bagusnya mah dihafalin lah. Syarah watan al-waraqat ini dihafalin harusnya mah. Jangan ringkas, 20 genep halaman. Itu. Usul Itu mah kan ditulis sama ini ya, orang Sumatera. Itu. Kalau ini ditulis Al-Juwaini, ya sama saja bahan usul fikih, cuman ya beda zaman jauh atau itu mah orang Indonesia, ini mah Al-Juwaini yang suka dijadikan rujukan para ulama ya ini. Cuman kalau yang cocok untuk orang Indonesia memang buku Mabadi awalnya. Buku Mabadi awalnya itu bagus. Contoh-contohnya banyak yang relevan. Ya, segitu aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka